Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita pada hari ini adalah tema 8, subtema 3, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Perhatikan di sini. Pada saat liburan, Siti pulang ke kampung halaman di Yogyakarta. Siti mengunjungi rumah neneknya dekat dengan pantai. Siti membeli ikan di pelelangan ikan. Kemudian kita lihat di ini contoh tempat pelelangan ikan. Nelayan bekerja mencari ikan di laut. Makanya orang yang berada di pantai pada umumnya bekerja sebagai nelayan. Di sini masih ada cerita fiksi tentang nelayan dan ikan mas. Silakan seperti biasa Anda usah baca ceritanya dan pahami di rumah. Ini salah satu contoh, salah satu gambar dari penangkapan ikan di laut. Tapi ada juga dengan cara yang lain, seperti memancing dan sebagainya. Silakan Anda lanjutkan. Mengapa cerita nelayan dan ikan mas disebut sebagai cerita fiksi? Kenapa? Ya karena ceritanya tidak dipastikan kebenarannya. Siapa tokoh-tokoh yang ada dalam cerita nelayan? Tokoh-tokoh dan Ustaz insya Allah sudah paham. Bagaimana sifat dari tokoh dalam cerita nelayan? Misal, bapak ini sifatnya bagaimana? Apakah antagonis atau protagonis? Dan selanjutnya, hikmah apa yang bisa kamu petik dari cerita nelayan dan ikan mas? Seperti yang anak-anak Ustaz sudah sampaikan pada pembelajaran kemarin. Contoh cerita yang ada pada cerita telur angsa dan petani, yaitu hikmahnya apa? Tidak boleh serakah. Nah, pada cerita di atas hikmahnya apa? Sikap apa yang harus kita hindari agar kita bersyukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa? Silakan anak-anak Ustaz lanjutkan di rumah dan besok insya Allah akan Ustaz periksa semuanya. Kemudian kita lanjutkan. Pada dasarnya tokoh itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada tokoh utama dan ada tokoh tambahan atau tokoh pembantu. Ini pada pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas. Ada juga tokoh yang bersifat baik dan juga yang bersifat buruk. Kemudian kita lanjutkan ini contoh dari tokoh utama. Tokoh utama itu adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Baik sebagai pelaku kejadian maupun dikenai sebagai kejadiannya. Kemudian tokoh tambahan atau tokoh pembantu ini adalah tokoh yang memiliki peranan kurang penting atau tidak penting. Dan kehadiran pembantu cuma sekedar menunjang tokoh utama. Kadang pun munculnya cuma sesekali. Nah, ini yang sudah anak Ustaz pelajari kemarin. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik. Protagonis memiliki sifat yang baik, sedangkan antagonis adalah yang memiliki sifat tidak baik. Ini sudah kita bahas dan silakan anak-anak Ustaz pahami di rumah lagi. Dan nanti juga akan ada tanya jawab di kelas. Ini beberapa manfaat atas keragaman karakteristik di Indonesia. Dapat belajar saling menghargai. Kan ada tuh karakter di 4 Zaid. Ada mungkin yang hafalannya banyak, ada yang enggak. Ada lagi karakternya yang tinggi, pendek, ada lagi yang dari daerah sini, dari daerah sana. Jadi salah satu manfaatnya itu adalah agar bisa saling belajar, menghargai karakter setiap masing-masing, setiap individu. Kemudian belajar bersosialisasi, toleransi, saling melengkapi, rukun dalam masyarakat.
Nih, silakan anak-anak buat di rumah jenis perbedaan karakter, sikap menghadapi perbedaan karakter, manfaat yang diperoleh. Ini insya Allah besok aja akan kita bahas. Silakan Anda pahami dulu yang sifat karakter tadi. Besok akan saya jelaskan lagi di sekolah. Pekerjaan merupakan salah satu jenis karakter individu dalam masyarakat. Ada yang bekerja sebagai nelayan, PNS, pedagang, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Kalau petani merupakan pekerjaan mayoritas bangsa Indonesia. Kalau nelayan adalah pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat di daerah pantai. Ini salah satu contoh kegiatan bertani. Ini salah satu contoh kegiatan bertani yaitu menanam padi. Lanjut. Pada dasarnya, pekerjaan dibagi menjadi dua. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang, ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ini sudah kita bahas pada sebelumnya. Kalau pekerjaan yang menghasilkan barang, yang dihasilkannya itu adalah barang. Contoh, seorang nelayan. Nelayan itu yang dihasilkannya adalah ikan. Peternak itu yang dihasilkannya adalah daging, susu, dan kulitnya atau bulunya. Ada juga yang penjual kue dan pengrajin. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa, yang dihasilkannya itu adalah jasa. Contoh, guru itu jasa. Dokter, perawat, tukang potong rambut, polisi, tentara, dan seniman. Itu yang dihasilkannya adalah jasa, bukan barang. Nah, silakan anak-anak pahami lagi yang tadi, pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Insya Allah besok ini akan Ustaz tanyakan lagi, akan ada tanya jawab lagi di sekolah. Untuk agar anak-anak Ustaz bisa mengingat kalau seandainya nanti keluar di ujian. Lanjut ke pembelajaran 4. Udin menonton pentas ketoprak Gajah Mada, yaitu Sumpah Pelapa membawa petaka. Nih, ini salah satu contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ini adalah kesenian dari daerah Jawa. Nih, ini contoh dari teks atau percakapannya. Kemudian kita lanjutkan. Ini keragaman karakteristik individu. Adanya keragaman jenis pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai PNS, petani, pedagang, dan sebagainya. Ada juga karakter dalam individu. Karakter dalam individu yang sangat bermanfaat bagi memenuhi kebutuhan hidup di dalam masyarakat. Ini contoh karakter di individu ini sangat banyak. Contohnya adalah seperti karakter di individu seperti sikap, warna kulit, sifat, dan sebagainya. Yang pertama adalah menumbuhkan sikap nasionalisme, menciptakan identitas bangsa di mata internasional, alat pemersatu bangsa, dan sebagai ikon pariwisata. Menambah pendapatan nasional, memupuk sikap toleransi. Dan insya Allah ini akan kita bahas setelah pertemuan tatap muka nanti. Silakan anak-anak sahabat cara pahami di rumah pembelajaran 3 dan 4. Besok pasti bisa cek catatan dan kita akan tanya jawab. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.